Pernah nggak sih kamu merasa, heran gitu ya, kenapa ijazah dengan deretan nilai 90 di zaman sekarang rasanya kok nggak lebih berharga dari nilai 60 yang pas-pasan di zaman dulu? Iya, nilai tinggi sekarang kerasa beda bobotnya ya? Pasti kamu pernah mikirin ini kan? Mungkin pas kamu lagi frustrasi lihat lowongan kerja yang syaratnya ya ampun nggak masuk akal banget. Mhm. Atau pas lagi ngobrol santai aja sama teman sekantor. Dan denger ya sebelum kita mulai nyalahin keadaan, ini tuh sama sekali bukan karena generasi masa kini yang sering dilabeli Gen Z itu manja. Betul sekali, bukan soal generasi. Bukan juga karena otak kita secara evolusioner tiba-tiba jadi tumpul, atau murni karena guru di kelas yang nggak becus ngajar. Masalahnya tuh jauh lebih dalam, jauh lebih sistemik, dan sejujurnya agak mengerikan. Kenyataannya adalah, kita semua, ya termasuk kamu yang lagi dengerin ini, saat ini sedang dipaksa jadi aktor figuran dalam sebuah sandiwara besar yang kita sebut sebagai sistem pendidikan. Sebuah ilusi optik skala nasional, kalau kita mau meminjam istilah dari kajian sosiologinya. Yang sedang kita hadapi saat ini bukanlah sekadar masalah teknis, kayak misalnya kurangnya proyektor di kelas atau guru yang telat datang. Bukan hal-hal remeh kayak gitu. Tepat, kita sedang berhadapan dengan sebuah sistem yang secara perlahan, namun pasti, menjadi korup secara intelektual. Sistem ini menciptakan sebuah ekosistem di mana semua elemen di dalamnya, mulai dari kepala sekolah, guru, murid, sampai orang tua, merasa harus berbohong demi bisa bertahan hidup. Dan itulah kenapa sesi eksplorasi mendalam kita kali ini tuh kerasa krusial banget. Kita nggak akan sekedar ngeluh panjang lebar, tapi kita akan bongkar tuntas akar masalahnya. Kita punya dua sumber yang, wah ini benar-benar menampar kesadaran kita sih. Sumber yang sama tajam dan relevan. Ya, pertama ada rangkuman dari sebuah video esai YouTube di channel Ilmu Lidi yang judulnya 5 Dosa Sistem Pendidikan. Dan sebagai pelengkap analisisnya, kita pakai sebuah esai sosiologis mendalam karya teman satu meja, judulnya Mengkaji Dosa-Dosa Pendidikan. Misi diskusi kita kali ini sangat jelas, membedah ilusi optik tersebut, menelanjangi 5 dosa utamanya, dan cari tahu gimana kamu bisa menyelamatkan pikiran dan masa depanmu dari gelembung kepalsuan ini. Oke, mari kita bedah ini. Mari. Kita mulai dari struktur yang paling atas dulu nih. Dari ruang kepala sekolah dan birokrasinya dengan dosa nomor 5, manipulasi data demi status dan akreditasi palsu. Kalau kita perhatikan struktur masalahnya, dosa kelima ini memang berfungsi sebagai fondasi. Ini adalah ibaratnya titik nol dari mana semua kebohongan sistemik lainnya di sekolah bermula dan akhirnya mengalir ke bawah. Coba deh kamu bayangin skenario ini ya, dan aku yakin kamu yang dengerin pasti pernah lihat atau bahkan ngalamin sendiri di sekolahmu dulu. Menjelang musim akreditasi, atau pas ada kabar pengawas dari Dinas Pendidikan mau datang, wah, suasana sekolah mendadak berubah drastis. Mendadak sibuk semua ya? Sibuk banget. Sekolah yang sehari-harinya biasa-biasa aja, tiba-tiba berubah fungsi jadi lokasi syuting sinetron kejar tayang. Semuanya dipoles. Lab komputer yang selama 3 tahun terakhir berdebu, gelap, isinya cuma monitor rusak, dalam semalam tiba-tiba disulap jadi rapih banget. Malah kadang komputernya itu hasil pinjaman dari sekolah sebelah. Atau laptop pribadi gurunya dijejerin? Nah itu, dijejerin cuma buat hari itu aja. Terus administrasi guru yang biasanya tercecer, mendadak dikebut semalam suntuk SKS gitu, supaya tumpukannya kelihatan tebel di atas meja asesor. Fokus seluruh manajemen sekolah habis total cuma buat melayani dinas. Semuanya demi prinsip kuno, asal Bapak seneng. Seolah-olah kejujuran ngelaporin kekurangan fasilitas itu aib yang harus dikubur dalam-dalam. Yang sangat memukau di sini adalah bagaimana esai dari teman satu meja mendefinisikan fenomena sinetron tersebut. Dalam sosiologi pendidikan, ini disebut sebagai ritual compliance atau kepatuhan ritualistik. Kepatuhan ritualistik, oke? Artinya, institusi sekolah hanya patuh pada bentuk luarnya saja, pada cangkangnya, namun mereka sama sekali mengabaikan substansinya. Kepala sekolah pada akhirnya dinilai bukan dari seberapa efektif proses transfer ilmu di dalam kelas, melainkan murni dari capaian administratifnya. Ketebalan dokumen gitu ya? Betul, ketebalan dokumen, kelengkapan formulir checklist, dan skor akreditasi di atas kertas. Maka yang tumbuh subur di sekolah bukanlah rasionalitas pedagogis, yaitu cara berpikir tentang bagaimana mendidik anak secara optimal, melainkan rasionalitas administratif.
Tunggu-tunggu, ritual compliance ini coba kita perjelas konsepnya. Berarti ini mirip kayak orang yang disuruh cuci tangan sebelum makan, tapi dia cuma nyalain keran air supaya suaranya kedengeran dari luar, padahal tangannya sama sekali nggak kena air dan sabun. Analogi yang sangat akurat. Air yang mengalir itu adalah dokumen-dokumen akreditasi yang bertumpuk tadi. Suaranya terdengar sangat meyakinkan bagi auditor yang ada di luar kamar mandi. Tapi esensi kebersihannya, yaitu proses belajar murid, tidak pernah benar-benar terjadi. Dan obsesi pada suara air ini melahirkan masalah turunan lainnya yang disebut sebagai fetisisme prestasi. Ini nih yang sering banget kita lihat di depan gerbang sekolah. Spanduk raksasa tulisannya gede banget. Selamat kepada 5 siswa kami juara Olimpiade Sains tingkat nasional. Persis, kelima anak juara Olimpiade ini kemudian dieksploitasi oleh sekolah sebagai komoditas simbolik. Mereka bukan lagi sekedar murid, mereka berubah menjadi alat branding dan tameng birokrasi. Sekolah tersebut akan dianggap hebat, bermutu tinggi, dan difavoritkan oleh masyarakat hanya karena 5 siswa ini. Padahal, jika kita berani melihat ke ruang kelas yang lain, di saat yang sama, ada 500 murid lainnya yang dibiarkan belajar tanpa pendampingan yang memadai, fasilitasnya pas-pasan. Prestasi segelintir orang ini sengaja dipakai untuk menciptakan ilusi kualitas dan menutupi ketimpangan sistemik yang dialami mayoritas siswa. gila sih, bayanginnya aja bikin frustrasi. Energi guru, waktu belajar siswa, bahkan dana BOS atau bantuan operasional sekolah yang harusnya bisa dipakai buat perbaiki atap kelas yang bocor atau nambah buku di perpustakaan, malah habis bocor buat biaya kosmetik. Beli cat tembok baru dadakan, cetak spanduk gede-gede, bikin acara sambutan buat pengawas. Lalu, apa dong yang ditawarin sama sumber kita sebagai jalan keluarnya? Solusinya ternyata harus radikal. Transparansi radikal berbasis komite publik. Kita harus menghentikan model verifikasi satu arah yang sangat manipulatif ini. Harusnya ada platform online di mana data kondisi real sekolah dibuka blak-blakan ke publik. Jadi kalau atapnya bocor, laporin aja bocor. Betul, karena selama data hanya dijadikan alat pamer gengsi, kebohongan akan terus dipelihara. Bayangkan jika sebuah sekolah berani jujur dan melaporkan, atap kelas kami bocor, rasio buku dan siswa kami sangat kurang. Dalam sistem yang sehat, kejujuran ini seharusnya diapresiasi. Sekolah tersebut harusnya langsung dipetakan sebagai penerima bantuan prioritas. Bukan malah dihukum ya? Tepat. Namun, dalam realitas rasionalitas administratif saat ini, kepala sekolah yang jujur justru akan ditegur, akreditasinya diturunkan, atau bahkan diancam mutasi karena dianggap mencoreng nama baik wilayahnya. Sangat ironis ya, dan yang lebih parah, obsesi kosmetik dari ruang kepala sekolah ini nggak berhenti di sana. Budaya pencitraan ini tuh merembes turun, ngeracunin ruang kelas, dan langsung ngehantam meja belajar siswa. Ini bawa kita ke fenomena selanjutnya yang dibahas di sumber kita, yaitu dosa nomor 4, ujian tanpa konsekuensi, dan dosa nomor 3, guru yang terpaksa bermutasi jadi tukang sulap nilai. Ini mulai masuk ke ranah pedagogis yang paling terdampak. Coba deh kamu bandingin dinamika di sekolah sama realitas di dunia kerja atau bisnis. Di dunia nyata, kalau kamu malas bekerja, ya kamu dipecat. Kalau manajemen bisnismu berantakan, kamu bangkrut. Ada konsekuensi yang sangat logis dan nyata. Tapi di sekolah zaman sekarang, ujian itu rasanya udah benar-benar kehilangan taringnya. Karena sekolah telah mensterilkan dirinya dari konsep kegagalan. Ujian tidak lagi menjadi alat ukur yang objektif. Benar-benar steril. Remedial yang secara filosofis diciptakan buat ngulang materi sampai siswa benar-benar paham, sekarang tuh udah terdegradasi jadi sekedar formalitas cuci nilai. Murid dapat nilai 30 di ujian matematika, terus disuruh guru bikin clipping gambar pahlawan, dikumpulin, dan ajaib, nilainya berubah jadi tuntas 75. Anak-anak ini kan makhluk yang sangat rasional ya, otak mereka otomatis bakal ngalkulasi keadaan dong. Pasti. Mereka akan menimbang usahanya. Iya, mereka pasti mikir, buat apa aku begadang belajar mati-matian sampai kurang tidur kalau temenku yang main game seharian di bangku belakang pada akhirnya tetap naik kelas dengan nilai yang aman. Dan di titik persis itulah, kita menyaksikan matinya daya juang intrinsik. Ketika sekolah tidak lagi memberikan simulasi konsekuensi yang merepresentasikan kehidupan nyata, anak-anak kehilangan alasan fundamental mengapa mereka harus berusaha keras. Namun, akan sangat picik jika kita mengkambing hitamkan fenomena malas ini murni pada karakter muridnya. Kita harus lihat siapa yang terjebak di tengahnya. Betul. Jika kita menggali lebih dalam ke struktur dosanya,
kita akan menemukan siapa tumbal paling menyedihkan dari sistem tanpa konsekuensi ini, yaitu para guru. Ini mungkin bagian paling gelak dari rahasia ruang guru. Saat kamu lihat rapormu, di atas kertas tertulis angka 85 yang rapi. Tapi realitas di balik proses lahirnya angka 85 itu sangat brutal. Kayak yang diungkap dalam video Ilmu Lidi, guru saat ini terpaksa berubah wujud dari seorang pendidik menjadi tukang sulap angka. Istilah yang menyedihkan tapi sangat akurat. Bayangin ada seorang guru yang tahu persis kemampuan murni si anak ini di lembar jawaban ujian ya cuma pantas dapat 40. Hati nurani pedagogis si guru pasti teriakan, anak ini tertinggal, dia butuh diajari ulang dasar-dasarnya bukan dikasih nilai palsu. Tapi guru tersebut nggak punya pilihan. Ada monster bernama KKM atau kriteria ketuntasan minimal yang nodong mereka. Guru terjebak di tengah-tengah struktur hierarki yang sangat tidak berpihak pada idealisme. Mereka dijepit dari dua arah yang berbeda. Di atas, ada tekanan luar biasa dari kepala sekolah. Kepala sekolah takut jika banyak anak yang nilainya di bawah KKM atau tidak naik kelas, maka statistik rata-rata sekolah akan anjlok. Dan kalau statistik anjlok, Nilai akreditasi terancam hancur, dan Dinas Pendidikan akan mempertanyakan kinerja manajemen sekolah. Kepala sekolah kemudian melimpahkan ketakutan ini ke pundak guru, menuduh guru yang memberi nilai merah sebagai guru yang gagal mengajar. nah itu baru dari atas, belum lagi tekanan dari bawah. Aku bisa ngebayangin skenario di mana guru nekat ngasih nilai merah sesuai realitas, besoknya orang tua siswa datang melabrak ke sekolah. Orang tua nggak terima anaknya dicap gagal atau nggak naik kelas. Padahal orang tua ini mungkin nggak pernah tahu atau nggak mau tahu kalau anaknya di kelas tuh kerjaannya cuma tidur atau main smartphone. Kemarahan orang tua ini seringkali berujung pada ancaman atau intimidasi secara verbal maupun administratif. Akhirnya pertahanan psikologis guru jebol. Daripada harus repot menghadapi kemarahan orang tua, berdebat panjang lebar dengan kepala sekolah, atau bahkan menghadapi ancaman pemotongan tunjangan kinerja, jalan paling rasional untuk bertahan hidup adalah kompromi. Kompromi yang pahit ya. Sangat pahit. Simsalabim, angka 40 tadi dikatrol menjadi 85, angka KKM terpenuhi, kepala sekolah bisa tersenyum melihat laporan statistik yang hijau semua, orang tua pulang dengan perasaan bangga melihat rapor anaknya, semua pihak merasa senang. Semua senang. Kecuali satu hal, wibawa sang guru itu sendiri hancur lebur di mata muridnya. Murid kan nggak buta, mereka tahu nilai itu palsu. Akibatnya, murid mulai ngelihat guru bukan lagi sebagai sosok pendidik otoritatif yang ilmunya harus dihormati, melainkan sekedar sebagai kasir nilai yang otoritasnya gampang banget ditawar. Murid bisa dengan santai bilang, "Pak, minta tugas tambahan dong buat nambahin nilai ujian kemarin yang jelek," tanpa ada niat sedikit pun buat pelajarin lagi letak kesalahan mereka di materi tersebut. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, situasi profesi guru ini sebenarnya jauh lebih tragis. Kita menuntut guru untuk idealis, tapi sistem membanjiri mereka dengan beban administratif yang tidak masuk akal. Guru di era modern tidak hanya bertugas merancang pembelajaran dan berdiri di depan kelas. Oh iya, beban admin mereka tuh parah banget. Malam hari, mereka dituntut untuk mengisi berbagai form di platform digital pemerintah, menyusun modul ajar yang berbelit-belit, dan mereka puluhan format laporan asesmen. Waktu dan energi yang seharusnya dialokasikan untuk memikirkan strategi mengajar, melakukan dialog one-on-one dengan murid yang tertinggal, atau sekedar melakukan refleksi pedagogis, habis terkuras di depan laptop jam 2 pagi hanya untuk urusan mengunggah dokumen bukti kegiatan. Jadi idealismenya mati dicekik birokrasi ya. Belum lagi kalau kita bicara realitas guru honorer. Gajinya mungkin cuma cukup buat ongkos bensin, tapi tuntutan profesionalisme dan bebannya ini disamain sama PNS. Gimana mungkin kita bisa nuntut seseorang buat berdiri tegak mempertahankan integritas nilainya, sementara sistemnya sendiri nempatin leher mereka di bawah bayang-bayang ketidakamanan finansial dan birokrasi. Tersebut sangat fundamental. Kembalikan otonomi mutlak penilaian ke tangan guru. Konsep academic freedom atau kebebasan akademik harus ditegakkan di level pendidikan dasar dan menengah. Manajemen sekolah, komite, hingga orang tua harus dilarang keras mengintervensi otoritas guru dalam memberikan nilai murni. Dan satu lagi yang paling penting menurutku, normalisasi kegagalan di usia dini. Sekolah harus kembali jadi tempat yang aman buat gagal. Biarin deh anak-anak rasain pahitnya tinggal kelas sekarang. Kenapa? Karena risiko gagal di sekolah itu sangat terukur.
Paling banter mereka nangis, malu sedikit sama temen terus ngulang materi setahun. Itu jauh lebih baik, jauh lebih manusiawi daripada ngebiarin mereka lulus dengan ilusi kepintaran lalu hancur berkeping-keping di dunia kerja karena nggak mampu nyelesain tugas dasar. Betul. Karena kesalahan di dunia kerja bisa menghancurkan reputasi karir seumur hidup. Menunda kegagalan, dalam konteks ini bukanlah bentuk kasih sayang atau perlindungan terhadap mental anak. Ini adalah penundaan kehancuran, yang bom waktunya akan meledak di fase kehidupan mereka yang paling krusial. Dan ini secara langsung membawa kita pada dampak hilir dari seluruh rantai masalah ini. Apa yang terjadi ketika sekolah bermutasi dari taman belajar menjadi sebuah mesin industri? Nah, ini yang masuk ke dosa nomor 2, pabrik ijazah kosong dengan target kelulusan 100%, dan bermuara pada dosa nomor 1, nilai tinggi sebagai racun narkotika. Coba deh perhatiin, setiap bulan Mei atau Juni pas musim kelulusan tiba, sepanjang jalan kita disuguhi spanduk raksasa di gerbang-gerbang sekolah yang mamerin tulisan selamat dan sukses, lulus 100%. Secara intuitif kita diajak mikir kalau itu prestasi gemilang. Padahal tidak sama sekali. Nggak sama sekali. Berdasarkan pembedahan kita hari ini, spanduk itu sebenarnya adalah deklarasi bencana pendidikan. Sekolah tuh udah berubah wujud jadi mesin conveyor belt. Ban berjalan di pabrik industri yang memproduksi barang secara massal tanpa quality control sama sekali. Siswa didorong masuk di kelas 1, diputar otomatis selama 3 tahun, dan dipastikan keluar di kelas 3 bawa ijazah. Logika dasar dari penilaian evaluatif menjadi sangat relevan di sini. Jika sebuah institusi menjamin bahwa 100% orang di dalamnya pasti lulus terlepas dari kompetensi real mereka, lantas apa makna eksistensial dari standar kelulusan itu sendiri? Jawabannya, tidak ada. Yang terjadi kemudian adalah inflasi nilai ijazah besar-besaran di tengah masyarakat. Nilainya jadi anjlok ya? Benar. Ijazah mengalami devaluasi secara drastis karena suplainya sangat melimpah, namun kualitasnya dipertanyakan. Sederhananya gini, ijazah hari ini tuh udah turun kasta. Dia nggak lagi merepresentasikan kompetensi intelektual, melainkan cuma jadi kertas tanda terima bahwa kamu pernah numpang duduk dan bayar SPP selama 3 tahun. Ini ngejelasin paradoks di bursa kerja kita. Sektor industri dan perusahaan sampai teriak-teriak krisis kekurangan SDM yang terampil. Tapi di sisi lain, setiap tahun ada jutaan pengangguran baru dari lulusan SMA, SMK, bahkan sarjana. Kenapa nggak nyambung? Karena ijazah yang dibawa jutaan lulusan itu kosong melompong. Dan disinilah punchline utama dari seluruh diskusi kita. Dosa yang paling mematikan bagi generasi kamu. Nilai tinggi yang palsu itu bukanlah prestasi, ia adalah narkotika mental. Metafora narkotika ini sangat tepat jika kita melihat efek psikologisnya. Nilai rapor 90 yang didapat tanpa usaha keras memberikan suntikan dopamin palsu. Kita sedang mencekoki generasi muda dengan rasa aman yang artifisial. Bayangin aja selama belasan tahun anak-anak ini dikasih tahu kalau mereka pintar, mereka hebat, cuma karena di atas kertas angkanya tinggi. Orang tua ngasih hadiah atas rapor tersebut, guru muji, sekolah bikinin acara wisuda yang megah. Anak-anak ini merasa sangat nyaman hidup di dalam sebuah bubble of falsehood. Gelembung kepalsuan yang melayang-layang di atas realitas. Dan tragedinya terjadi ketika prosesi wisuda selesai dan mereka melangkah keluar dari gerbang sekolah. Gelembung kepalsuan itu pecah seketika saat berbenturan dengan aspal keras dunia nyata. Ada kesenjangan kronis yang tidak bisa lagi dijembatani. Standarisasi pendidikan di sekolah terlalu memukul rata kemampuan anak, mengabaikan konteks lokal, dan menuntut mereka sekedar menghafal demi menjawab soal pilihan ganda. Sementara dunia kerja nggak peduli sama pilihan ganda. Tentu tidak. Dunia kerja memiliki mekanisme seleksi yang sama sekali tidak mempedulikan KKM. Seorang manajer HRD saat wawancara kerja tidak akan peduli berapa nilai ujian matematikamu. Mereka akan menyodorkan sebuah masalah operasional perusahaan dan bertanya, apa solusimu? Bagaimana caramu berkolaborasi dengan tim untuk menyelesaikan ini? Sejauh mana kemampuan berpikir kritismu? Ketika lulusan kita ditampar oleh realitas bahwa kemampuan pemecahan masalah mereka ternyata ada di level dasar, mereka akan mengalami disorientasi yang parah. Stereotip tentang generasi strawberry. Sebuah generasi yang kalau dilihat dari luar tampak sangat estetik, cerah, penuh dengan kosakata mental health, tapi ternyata sangat lembek dan hancur berantakan begitu ditekan sedikit sama realitas tekanan kerja.
Pas mereka gagal beradaptasi, mereka dengan mudah nyalahin keadaan, ngerasa dunia ini terlalu toksik atau nggak adil. Padahal kalau kita telaah lagi, yang salah itu bukan murni dunianya yang kejam. Yang paling berdosa adalah sistem sekolah yang selama belasan tahun udah ninabubuin mereka dengan kebohongan demi kebohongan. Untuk membongkar gelembung ini secara sistemik, sumber kita mengusulkan sebuah mekanisme yang disebut sebagai kalibrasi dunia nyata atau real world calibration. Hapus segera obsesi buta terhadap target kelulusan 100%. Tolok ukur atau KPI keberhasilan sebuah sekolah harus dirombak total. Nggak cuma sekedar lulus ya patokannya. Tidak. Untuk SMK misalnya, keberhasilan bukan diukur dari ijazah yang dicetak, melainkan persentase nyata lulusannya yang terserap oleh industri sesuai bidangnya. Untuk SMA, seberapa besar persentase siswa yang mampu menembus ujian masuk perguruan tinggi negeri secara mandiri tanpa harus bergantung pada suplemen bimbingan belajar tambahan. Dan satu lagi langkah praktisnya. Sekolah harus membuka pintunya untuk penguji eksternal. Undang para praktisi industri yang memiliki standar tinggi, yang tidak punya beban psikologis terhadap siswa dan tidak peduli dengan perasaan orang tua untuk menguji langsung proyek akhir siswa. Setuju banget. Jadi biarin siswa ngerasain tamparan standar dunia nyata itu sejak dini. Biarin mereka berdarah-darah merevisi tugas proyeknya berulang kali sekarang. Pas mereka masih berstatus pelajar dan masih punya guru yang bisa bimbing mereka bangkit. Daripada mereka mati konyol di medan perang kehidupan pas usianya udah nginjak 20 sekian. Nah, pertanyaannya sekarang, setelah dengar semua keruwetan sistem ini, kenapa sih kita semua secara kolektif seolah-olah sepakat buat terus ngejalanin sandiwara ini? Ini poin krusial. Disinilah esai teman satu meja ngasih analisis yang benar-benar menampar pipi kita sendiri. Sistem pendidikan ini bukanlah entitas alien yang turun dari langit. Dia adalah cermin masyarakat. Artinya kita semua terlibat mendesainnya. Sosiologi pendidikan selalu menekankan bahwa institusi sekolah tidak pernah hidup di dalam ruang hampa. Mereka hanyalah refleksi dari nilai-nilai yang dianut masyarakat di luarnya. Masyarakat kita ini sejujurnya sangat kontradiktif loh. Di satu sisi, kalau ditanya di forum, orang tua bakal bilang dengan bijak, oh yang penting bagi saya anak saya jujur, mandiri, dan berkarakter kuat. Tapi, realitas di lapangan, giliran anaknya pulang bawa lembar ujian matematika murni dengan nilai 50, orang tuanya seketika panik dan marah besar. Mereka datengin sekolah, menekan wali kelas, bahkan diam-diam memohon supaya nilai anaknya dikatrol biar rapornya kelihatan indah. Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Kontradiksi ini adalah benang merahnya. Jika sebuah tatanan masyarakat secara kolektif lebih memuja gelar akademis dan deretan angka ketimbang proses pembelajaran yang substansial, maka sekolah tidak punya pilihan lain selain merespons dengan memproduksi gelar-gelar kosong tersebut. Permintaan pasar menciptakan penawaran. Fenomena menjamurnya industri bimbingan belajar atau bimbel di setiap sudut kota adalah bukti monumen paling nyata dari kecemasan sosial ini. Orang tua cemas anaknya nggak dapat nilai bagus ya. Betul, orang tua tidak percaya pada kualitas sekolah, namun mereka dituntut oleh gengsi sosial untuk memastikan anaknya mendapat nilai sempurna. Hasilnya, anak dipaksa belajar di sekolah dari pagi hingga siang, lalu digiring ke tempat bimbel hingga malam hari. Bimbel ini membuktikan bahwa sekolah gagal secara akademik, sekaligus memperlihatkan betapa takutnya masyarakat kita menghadapi kompetisi secara natural. Akibatnya, anak-anak jadi kelelahan mental yang luar biasa. Kita sibuk berdebat soal peningkatan literasi, numerasi, skor PISA, tapi kita alpa ngebicarain regulasi emosi dan waktu istirahat otak siswa. Lihat aja seberapa sering kita ganti kurikulum. Dari KTSP berubah jadi kurikulum 2013, sekarang ganti lagi jadi kurikulum Merdeka. Jargon-jargonnya kedengaran sangat progresif dan revolusioner di layar presentasi kementerian. Tapi di akar rumput, gurunya justru kelelahan beradaptasi sama format RPP dan platform digital yang baru, sementara mindset dasar pembelajarannya nggak berubah sama sekali. Mengapa selalu gagal? Karena reformasi kurikulum akan selalu berujung pada siklus pergantian dokumen belaka jika kita hanya mengutak-atik format di atas kertas tanpa pernah berani mengganti budaya berpikir kolektif masyarakatnya. Kebijakan selalu bersifat top-down atau sentralistik. Guru hanya diposisikan sebagai teknisi pelaksana tanpa ruang partisipasi aktif.
Kondisi ini ditambah dengan budaya takut gagal yang mengakar kuat mulai dari dinas pendidikan, turun ke kepala sekolah, hingga merasuk ke pikiran orang tua. Memastikan bahwa ketakutan kolektif ini akan terus melahirkan manipulasi-manipulasi baru apapun nama kurikulumnya. Wah, kalau kita urutin dari awal, rantai setan ini benar-benar mengerikan ya. Dimulai dari ambisi, manipulasi data demi akreditasi, yang nyulap sekolah jadi lokasi sinetron. Kebohongan itu kemudian ngeracunin kelas dalam wujud ujian yang ompong tanpa konsekuensi. Gurunya disandera oleh sistem yang hipokrit, sampai terpaksa buang nurani dan jadi tukang sulap angka rapor. Di ujung siklusnya, sekolah bermutasi jadi pabrik massal ijazah grosiran. Dan siapa korban utama yang nanggung semua kerusakan ini? Mental kamu, mental jutaan anak-anak muda yang perlahan-lahan diracuni oleh nilai palsu, sampai tanpa sadar berubah jadi generasi yang rapuh. Rantai kepalsuan yang sangat panjang ini harus segera diputus. Memilih kejujuran emang bakal kerasa sangat menyakitkan pada awalnya. Statistik pasti anjlok, tapi itu satu-satunya jalan buat nyelamatin fondasi masa depan kita. Dan untuk menutup eksplorasi mendalam kita hari ini, ada sebuah renungan penutup yang sangat menggugah dari bagian paling akhir esai teman satu meja. Jika kita telaah lebih jauh, mungkin saja dosa terbesar dari seluruh ekosistem pendidikan kita ini bukanlah manipulasi nilai ujian itu sendiri, bukan juga inflasi ijazah massal, dan bukan pula kebohongan administrasi berlapis yang dikirimkan ke dinas pendidikan. Terus apa dosa terbesarnya? Dosa terbesarnya, akar dari segala kebusukan ini, adalah normalisasi kepalsuan. Kita semua secara kolektif telah menganggap rentetan kebohongan ini sebagai suatu kewajaran yang bisa dimaklumi demi kebaikan bersama. Maka, ada suatu pertanyaan yang sangat tidak nyaman untuk kamu renungkan sendiri dalam keheningan setelah diskusi kita ini selesai. Apakah kamu benar-benar siap menuntut sistem pendidikan yang jujur jika itu berarti kamu harus siap melihat angka rata-rata kelulusan sekolah anjlok drastis? Siapkah kamu melihat data kondisi sekolah apa adanya dengan segala kekurangan fasilitasnya tanpa ada pencitraan yang menenangkan hati? Dan ujian yang paling berat, siapkah kamu menerima kenyataan jika suatu hari nanti anakmu sendirilah yang harus tidak naik kelas demi menyelamatkan masa depannya? Sebuah pertanyaan yang menuntut keberanian luar biasa buat dijawab. Terima kasih banyak buat kamu yang udah ngeluangin waktu berharganya, ikut duduk bareng, dan nemenin sesi eksplorasi mendalam kita kali ini. Semoga semua yang kita bongkar hari ini bisa jadi bekal buat kamu ngambil sikap yang jauh lebih jujur, baik untuk dirimu sendiri saat ini, maupun untuk generasi yang akan datang. Jangan pernah takut berhadapan dengan kegagalan yang jujur, karena mental pemenang sejati cuma bisa ditempa di atas landasan realitas, bukan di atas kertas rapor yang dimanipulasi. Tetaplah kritis, dan pastikan nilaimu di dunia nyata sama berharganya dengan angka di ijazahmu. Sampai jumpa.